sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Coba lihat di kiri kanan dan berikan senyum terbaik di hari ini. Di belakang, di depan, boleh saling sambil melihat kiri kanan dan berikan senyum. Ucapkan selamat pagi. Iya, hari-hari dalam dunia kita begitu sibuk. Jadi kadang-kadang kita nggak sempat lagi lihat kiri kanan, tetangga, depan, muka belakang gitu ya. Padahal senyum yang paling murah dan tidak ada bayaran, itu bisa membuat orang mengalami sukacita Tuhan. Maka biarlah kita mulai dari persekutuan kita yang kecil ini, kita menghidupkan kasih Tuhan dengan memberikan senyum kiri kanan, bahwa hari ini Tuhan berkati kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, Engkau berikan hari ini kepada kami, hari untuk kami hidup dan hari untuk kami berjumpa, beraktivitas dan melakukan banyak hal yang Tuhan juga perkenankan. Maka biarkan saat ini sebelum kami melakukan semuanya yang kami rencanakan dan kami rancangkan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, biarlah kami mendiamkan hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan itu mendapat tempat. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun kami di dalam seluruh perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini terpilih dari Imamat pasal 23 ayat 1 sampai 8. Imamat 23 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian gitu ya. Ibu-ibu ayat ganjil, bapak-bapak ayat genap. Walaupun bapaknya sedikit gitu ya, tapi suaranya tetap oke ya. Imamat 23 ayat 1 sampai 8, ibu-ibu ayatnya ganjil, bapak-bapak ayatnya yang genap. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa. Tapi pada hari ketujuh haruslah ada sabat, hari perhentian penuh suatu. Apapun janganlah kamu lakukan, itulah sabat bagi Tuhan di segala tempat kediamanmu. Pada bulan pertama tanggal 14 bulan itu, di waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Pada hari pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan tidak boleh melakukan pekerjaan berat apapun.
kita sampai ayat 8 Bapak Ibu. Terima kasih. Demikian firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan dan memelihara firman itu dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, hari ini diberikan tema hari-hari raya Tuhan. Karena ada tertulis dalam bagian bacaan kita. Saya mulai dengan sebuah ilustrasi gitu ya. Ada seorang karyawan yang ingin naik jabatan, dia rajin banget gitu ya. Kerja tekun gitu ya. Bahkan sampai lembur-lembur untuk dia bekerja gitu. Tapi ada satu masalah dia gitu ya. Kalau diajak rapat itu susah gitu. Kalau kita di gereja ya senangnya rapat ya gitu ya. Rapat nggak susah kita. Mau online udah tersedia gitu ya. On-site juga udah bisa gitu kan. Nah, ini orang ini dia memang pingin gitu ya supaya dia kerja itu kan selalu ada peningkatan gitu ya, sama seperti kita kalau dalam usaha juga kita ingin selalu ada peningkatan, tapi ada masalah dalam dirinya gitu ya. Setiap kali kalau dia mau diajak ketemu gitu ya sama bos, dia selalu nggak bisa, selalu berhalangan gitu, ada saja gitu. Sampai satu waktu bosnya bilang, ih kamu nih hebat loh. Kamu kerja udah oke, rajin gitu ya, bahkan sampai lembur-lembur segala. Tapi kamu susah ya ketika saya undang gitu ya, saya undang untuk kita rapat, untuk kita ngobrol gitu, punya waktu bersama. Kamu tuh kok susah sekali gitu. Gimana ya saya bisa mempercayakan pekerjaan-pekerjaan yang besar gitu, kalau kamu tidak punya waktu untuk kita bisa ketemuan dan ngobrol bersama. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, ilustrasi ini juga sebagai sebuah refleksi buat kita gitu. Jangan-jangan gitu ya dalam hidup kita ini kita terlalu sibuk gitu ya. Kerja sana, kerja sini, melayani sana, melayani sini, komisi ini, komisi itu gitu ya. Sampai ketika Tuhan mengundang kita di waktu kudusnya yang Tuhan sudah tetapkan waktu itu bagi kita. Kita gak bisa. Saking sibuknya kita gitu ya, entah sibuk bekerja di rumah, sibuk bekerja di kantoran, sibuk melayani ini dan itu gitu ya. Sampai ketika waktunya Tuhan mengundang kita, yuk datang yuk. Aku ingin bersekutu bersama-sama. Kita udah kehabisan. Lalu kita gak bisa memenuhi undangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Imamat 23 ayat 1 sampai 8 hari ini mau mengajar kita bahwa Tuhan menetapkan hari-hari kudusnya. Tadi di ayat 2 jelas dikatakan, hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan harus kamu umumkan sebagai pertemuan kudus. Jadi hari-hari tertentu gitu ya. Kalau kita di gereja orang Kristen gitu ya, punya hari kudus gitu ya, hari Minggu gitu ya. Apalagi hari Paskah. Ada lagi hari-hari gerejawi yang Bapak Ibu. Iya. Nah, ada banyak hari raya. Di dalam bacaan kita dikatakan hari-hari raya itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi itu bukan idenya Musa ya. Musa lihat, wah orang Israel udah banyak ya. Udah deh kalau gitu kita cari hari ya supaya semua bisa ngumpul bareng, bisa itu saling ngobrol, lalu kemudian kita bersekutu sama-sama. Enggak, itu bukan idenya Musa. Waktu khusus, hari raya kudus yang ditetapkan oleh Tuhan, itu asalnya dari Tuhan. Bukan idenya Musa, apalagi kalau dalam konteks sekarang, itu bukan idenya pendeta. Bukan idenya pendeta Setiawati, pendeta Yolanda, pendeta Adi, bukan. Kita di gereja ini, GKI ini kan kita bikin aja deh, ada hari Minggu ya kita ibadahnya 2 kali ya, pagi sama sore, lalu kemudian nanti ada Kamis Putih kita juga bikin ibadah ya, lalu nanti Paskah kita bikin ibadah ya. Itu bukan ide-idenya pelayan-pelayan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini katakan, hari-hari raya itu ditetapkan oleh Tuhan sendiri.
Jadi itu inisiatif Tuhan, bukan inisiatif para pendeta gitu ya. Pertanyaannya kenapa Tuhan tetapkan hari-hari raya itu? Seperti kita manusia yang selalu punya kebutuhan, Tuhan juga rindu supaya umatnya itu bisa berkumpul bersama-sama datang bersekutu dengan Tuhan. Kerinduan Tuhan itu juga kebutuhan kita. Saat kita hadir di gereja, bukankah kita juga sedang dihibur oleh Tuhan? Ketemu dengan saudara seiman, berbagi kisah dan cerita, saling menopang dalam doa dan kekuatan. Bukankah itu cara Tuhan juga menolong kita? Makanya Tuhan menetapkan hari-hari kudus, hari-hari raya itu untuk kita. Hari yang lain yang Tuhan tetapkan dalam bacaan kita, paling tidak ada 3 ya kalau dari ayat kita 1-8 ini. Yaitu hari Sabat, hari perhentian. Bapak Ibu pernah dengar salah satu gereja gitu ya yang menekankan Sabat. Gereja apa? Di Advent. Kalau Advent itu sangat menekankan Sabat karena bagi dia itu Sabat itu penting, sehingga dia kalau ibadah itu di hari Sabat, hari Sabtu. Di dalam bacaan kita dikatakan setiap 7 hari ada 1 hari yang kita sisihkan untuk beristirahat dan bersekutu. Sabat itu waktu jeda. Jadi kalau orang udah sibuk banget ya, jangan salah, ibu-ibu di rumah juga super sibuk kan, dari terbit matahari sampai terbenamnya gitu ya. Dari anak-anak keluar rumah sampai anak-anak pulang rumah dan tidur, kadang-kadang ibu belum tidur gitu. Saking kita sibuk itu gitu ya. Kadang-kadang kita nggak punya Sabat. Nah kalau di gereja kita gitu ya, para pelayan Tuhan gitu ya, para pendeta biasa punya yang namanya sabatikal gitu. Hari perhentian, jeda. Tapi bukan untuk diisi dengan hura-hura gitu ya, tapi untuk berhenti gitu ya, dan merenungkan gitu ya, apa yang Tuhan sudah kerjakan dan lakukan dalam perjalanan pelayanan. Gitu. Nah, hari Sabat ini juga Tuhan berikan dan Tuhan tetapkan untuk umatnya. Sabat diberikan bukan supaya karena kita lelah gitu ya, lalu kemudian ada Sabat kita bisa tiduran seharian gitu ya, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Kadang-kadang orang memaknai Sabat itu sebagai nggak ngapa-ngapain, berleha-leha, bersantai-santai gitu ya. Tapi Sabat yang Tuhan maksudkan dalam firman hari ini adalah waktu di mana kita berhenti dari kesibukan kita dan kita punya waktu untuk berefleksi. Kita berefleksi, hidup saya ini gitu ya, siapa yang punya? Hidup yang sudah saya jalani sekian puluh tahun ini, apa maknanya? Itulah Sabat yang Tuhan berikan buat kita. Pernah kita baca juga mungkin dalam salah satu bacaan di Perjanjian Baru gitu ya, ketika Yesus dan murid-murid melewati ladang gandum, lalu murid-muridnya metik bulir gandum, terus orang Farisi pada ngomel-ngomel yang marah-marah. Ini ngapain sih? Murid-murid Yesus itu metik gandum di hari Sabat, kan gak boleh hari Sabat itu ngapa-ngapain gitu kan. Hari Sabat itu harus diam, gak boleh beraktivitas. Lalu Yesus komentar apa? Tuhan itu gitu ya, lebih dari hari Sabat. Hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dengan perkataan ini Yesus mau bilang gini, Yesus itu punya otoritas lebih dari hari Sabat. Kan hari Sabat itu ditetapkan oleh Tuhan, ya. Dan Yesus adalah Tuhan.
maka dia lebih dari hari Sabat. Dan Yesus juga mau bilang bahwa Sabat itu sebenarnya bukan beban. Sabat itu berkat. Karena dengan adanya Sabat kita diberikan waktu untuk istirahat. Kita diberikan waktu untuk memulihkan. Kita diberikan waktu untuk berefleksi. Punya waktu dengan Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan reflektif buat kita gitu ya. Dari Senin sampai Sabtu, Senin sampai Jumat kemarin semalam sampai di hari ini gitu ya. Dalam kesibukan Bapak Ibu, berapa waktu kita pakai buat refleksi? Kalau saya pribadi hampir jarang dan tipis. Karena pulang dari tempat bekerja kadang-kadang sudah lelah dengan kemacetan gitu ya. Jadi kadang-kadang pulang gitu ya, mau doa itu jadi sebuah rutinitas, bukan waktu memang benar-benar kasih untuk Tuhan dan mau intim dengan Tuhan. Kalau mau jujur gitu ya, saking sibuknya gitu ya. Kalau udah malam datang, tempat tidur itu menjadi tempat yang nyaman sekali gitu. Padahal Tuhan selalu menunggu kita. Bapak Ibu, ketika Yesus katakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat, sebenarnya Yesus sedang mengoreksi penyimpangan yang dilakukan oleh orang Farisi. Karena bagi orang Farisi itu mereka sudah membuat Sabat itu seperti hukum yang membebani umat Tuhan pada saat itu. Jadi kalau ada orang yang buat baik di hari Sabat itu salah gitu. Yesus mengoreksi itu. Enggak, hari Sabat tidak dalam memaknai seperti itu. Hari Sabat benar hari perhentian. Tapi bukan berhenti berbuat baik. Karena Yesus sendiri tetap beribadah pada hari Sabat. Tetap melakukan perbuatan baik di hari Sabat. Maka marilah juga kita maknai bahwa hari Sabat yang Tuhan berikan pada kita gitu ya. Bukan sebuah beban. Tapi sebuah waktu yang istimewa yang Tuhan kasih. Supaya kita jedah. Dan kita punya waktu berefleksi. Bersekutu kembali dengan Tuhan. Memang di dalam kekristenan kemudian Sabat ini dalam kebangkitan Yesus gitu ya. Jemaat mula-mula kemudian mengambilnya menjadi di minggu pertama yaitu hari Minggu gitu ya. Hari di mana umat Kristen gitu ya memperingati kebangkitan Yesus. Jadi dalam kekristenan kita memperingati Sabat itu sebagai perayaan gitu ya, kebangkitan Yesus. Tapi bagi orang-orang Yahudi gitu ya, yang percaya kepada Yesus juga tidak dilarang untuk merayakan Sabat itu gitu ya. Dan Paulus sendiri di dalam tulisannya di Kolose dikatakan supaya kita tidak menghakimi kalau ada orang yang melakukan Sabat gitu ya, yang bukan di hari Minggu. Karena apapun yang kita kerjakan semuanya menunjuk kepada Kristus. Makanya saudara-saudara kita di Advent gitu ya, tetap beribadah di hari Sabat, hari Sabtu. Lalu kita yang Kristen merayakannya itu di hari Minggu, hari kebangkitan. Hari raya lain yang ditetapkan oleh Tuhan di dalam bacaan kita pada saat ini adalah Paskah dan roti tidak beragi. Jadi tadi Sabat gitu ya. Bahwa hari raya ini kita belajar hari raya ini ditetapkan oleh Tuhan. Lalu kemudian hari raya itu apa? Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan. Lalu Paskah dan roti tidak beragi. Apa artinya Paskah? Dari sekolah minggu kita udah belajar ya. Bapak Ibu memaknai Paskah. Kita mengingat gitu ya. Kalau di dalam perjanjian lama, Paskah adalah mengingat pembebasan umat Tuhan dari Mesir. Roti tidak beragi menunjukkan hidup yang dibersihkan dari dosa. Lalu kemudian kedua perayaan ini, kedua waktu ini, hari ini merujuk digenapi di dalam diri Kristus sang anak domba yang menghapus dosa dunia.
Jadi Yesus adalah penggenapan dari semua perayaan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, Sabat Paskah, roti tidak beragi yang ditunjukkan di dalam Perjanjian Lama digenapi dalam diri Kristus yang sebentar lagi kita akan rayakan itu di dalam peristiwa Paskah. Paskah peristiwa di mana Yesus menggenapi kematiannya sebagai anak domba Allah gitu ya, untuk menebus dosa manusia. Dan roti tidak beragi juga menunjuk pada kehidupan tanpa dosa yang sudah Yesus kerjakan secara sempurna di salib. Jadi melalui perayaan di dalam imamat yang kita baca hari ini, imamat 23 ayat 1 sampai 8, kita mau lihat bahwa hari-hari raya yang ditetapkan oleh Tuhan itu bukan sekedar tradisi. Tapi dia menunjuk pada karya keselamatan Yesus yang menjadi pusat iman kita. Paskah Kristen yang hari ini kita rayakan bukan menggantikan Paskah Perjanjian Lama, tetapi menggenapinya. Kita merayakan bukan hanya pembebasan dari Mesir, tapi kita juga merayakan pembebasan dari dosa dan kematian. Mari kita gunakan momen Paskah ini gitu ya sebagai waktu kudus yang ditetapkan Tuhan untuk kita kembali kepada Tuhan, kita kembali merenungkan kasih Tuhan dan kita kembali hidup di dalam kasih itu. Minggu depan kan kita merayakan Paskah. Paskah waktu yang ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, undangan Tuhan gitu ya. Mari kita respon undangan Tuhan melalui peristiwa Paskah ini. Jangan kita seperti karyawan yang begitu sibuk sampai ketika Tuhan mengundang kita di waktu kudusnya, kita sudah begitu lelah. Bapak Ibu saudara kekasih Tuhan, maka biarlah melalui renungan pagi ini kita mau diingatkan bahwa hari-hari raya Tuhan itu adalah undangan kudus dari Tuhan bagi kita untuk kita berhenti, tapi juga untuk kita mengingat siapa Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari raya Tuhan bukan sekedar tanggal di kalender. Oh iya, nanti tanggal 17 itu Kamis Putih, 18 itu Jumat Agung, 20 itu hari Paskah. Bukan hanya sekedar tanggal di kalender yang kita lingkari, kita tandai. Tapi itu waktu yang Tuhan kasih buat kita supaya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena itu mari kita sisihkan waktu kita dalam ibadah. Bukan hanya sekedar kita hadir di gereja, tapi kita mau benar-benar menguduskan waktu itu. Karena sungguh-sungguh kita mau jumpa sama Tuhan. Karena inilah waktu yang Tuhan kasih, waktu yang Tuhan tetapkan bagi kita. Jangan kita anggap ibadah itu hanya sebuah rutinitas, tapi ibadah itu adalah perayaan. Makanya setiap minggu kalau kita datang ibadah hari Minggu gitu ya, kita datang tuh penuh dengan sukacita. Sekalipun di rumah lagi ada masalah berat gitu ya. Tapi ketika kita datang mau jumpa sama Tuhan, wajah kita diliputi wajah kemuliaan Tuhan. Makanya bercahaya, terpancar dan membuat orang lain juga melihat ada Tuhan ya. Yang kedua kita mau belajar melalui kisah dan bacaan hari ini. Mari juga kita sediakan waktu hening kita, sabat pribadi kita. Ya kita bisa buat komitmen kecil-kecilan ya buat pribadi kita. Misalnya
kita mau bikin sabat untuk diri kita gitu ya. Seminggu mungkin atau 2 minggu sekali. Kita nggak mau disibukkan dengan beberapa jam, kita nggak mau sibuk gitu ya. Kita hanya mau merenung gitu ya. Kita hanya mau menenangkan diri berdoa sambil berefleksi bersama dengan Tuhan. Kita coba bangun waktu hening. Jadi kita seperti merecharge diri kita. Ya sama seperti handphone kalau kita pakai gitu ya. Udah baterainya tinggal 1 kan. Kita hentikan semua komunikasi gitu ya. Kita hentikan semua WA gitu ya. Lalu kita charge HP-nya, kita tinggalin di situ untuk beberapa saat. Kita nggak sentuh, kita nggak ganggu karena kita lagi cas HP itu supaya dia kembali full dan kita bisa pakai dengan nyaman dan optimal. Hidup kita juga begitu. Mari coba kita buat komitmen kecil gitu ya. Masing-masing boleh merenung gitu ya. Buat sabat. Dan kita juga mau membiasakan merayakan perayaan syukur bersama dengan keluarga kita. Sebagai cara kita merayakan kebaikan Tuhan. Bahwa ada banyak yang sudah Tuhan buat. Pagi ini kita bisa bangun, jalan kaki, naik kendaraan, sampai di ruang ibadah ini. Itu anugerah Tuhan yang juga patut kita rayakan. Karena ketika kita menengok ke samping, ada orang yang terbaring di rumah sakit yang tidak bisa berjalan. Kita melihat ke belakang, ada saudara kita yang punya kerinduan untuk ibadah, tapi gak bisa datang ke gereja. Maka marilah kita membiasakan, merayakan waktu hari-hari kudus yang Tuhan sudah tetapkan ini sebagai sebuah perayaan syukur. Kita bisa mengajarkan juga pada anak-anak kita, pada saudara-saudara kita, pada kenalan kita, pada teman-teman kita. Bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Dan Tuhan kasih kita waktu untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan kita abaikan undangan Tuhan untuk berjumpa dengannya. Di akhir renungan ini saya ingin mengutip sebuah ungkapan yang mengatakan, karena minggu depan kita sudah masuk dalam perayaan Paskah dan Paskah adalah bagian dari waktu kudus yang Tuhan tetapkan. Maka saya ingin mengajak kita untuk melihat sebuah ungkapan yang mengatakan perayaan Paskah bukanlah tradisi tahunan. Tetapi itu adalah jawaban kasih Allah atas hari-hari kudus yang telah Tuhan tetapkan sejak dahulu. Dari Mesir menuju salib, dari perbudakan menuju pengampunan. Anugerah Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Waktu Tuhan tetapkan untuk kita. Marilah kita merespon dengan hati yang benar, dengan tulus untuk menyambut undangan Tuhan hadir dan bersekutu bersamanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.